Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Diskusi bareng Eka Anas. Di episode yang terbaru ini, kita sekarang lagi berada di sebuah lounge atau cafe di Bilangan Kemang, tepatnya di Jalan Taman Kemang 3C. Ini tempat namanya Ziggy Lounge. Kalau misalnya lo suka musik dan lo suka makan atau minum, di sini tempatnya. Sedap, makanan minuman terjangkau, bisa dengerin musik-musik era 70-an 80-an. Terus juga nggak bisa ngutang tapi jadi kalau misalnya lo pulang kantor atau kena macet, saya akan mampir ke sini. Kita terima kasih untuk Ziggy Lounge yang sudah mempersilahkan kita untuk bikin konten di sini ya. Dan yang jelas kayaknya Ziggy Lounge butuh untuk ownernya Pak Dede nih, kalau misalnya butuh bantuan tenaga legal, ada orang di sebelah saya yang ahlinya. Nah, enggak dong. Gue bukan orang hukum tahu. Bukan orang hukum. Oh, tapi ini adalah aktivis hak asasi. Wah, itu benar ya? Iya, Aktivis boleh. Ada Fathia Maulidiani. Wih, Pak Bob. Baik. Ini jagoan ini, ngeri. Habis ngelawan orang besar. Orangnya besar atau orangnya namanya besar? Namanya besar lah ya. Oh. Tapi ukurannya tinggi juga, gede. Iya, Ya, tentara. Benar. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum tahu perkembangannya gitu ya, kemarin ini nggak apa-apa kita recap dikit ya. Fathia ini sama salah satu, nah kalau Bang Haris ini emang baru lawyer ya? Ya, dia baru lawyer. Oke, Haris Azhar berdua sempat bikin konten di channelnya kantornya Bang Haris Lokataru, dan di situ membahas tentang sepak terjangnya Bapak Luhut lah gitu, dan akhirnya persekusi masuk ke meja hijau lama, dan alhamdulillah singkat cerita pokoknya akhirnya berhasil menang dan bebas dari tuntutan. Ya, Gitu, Bob, bebas di PN tapi terus dikasasi, cuman masih nunggu proses lah. Lah masih panjang lagi. Gimana? Ya, kan karena bebas murni ya di proses sidang. Jadi dia naiknya langsung ke kasasi. Kasasi itu ada di Mahkamah Agung, dan prosesnya tertutup. Jadi cuma bisa dilihat langsung nanti di putusan aja. Ya, tapi mudah-mudahan kita sih yakin ya, karena Mahkamah Agung juga udah punya aturan-aturan terkait soal kebebasan berekspresi, soal kepentingan publik gitu-gitu. Ya harapannya sih nggak akan kenapa-napa. Karena mereka udah punya aturannya sendiri juga secara internal gitu. Oh gitu. Lanjut lagi nih ceritanya, buset. Lanjut Lagi. dari hari plus H+1 putusan juga udah lanjut. Buset. Tapi udah bebas gitu. Iya. Untuk di titik itu ya. Ya kita mudah-mudahan kita doakan semoga. Iya, mudah-mudahan. Nggak bergulir Mudah-mudahan lagi ya. sih. Mahkamah Agung sih harusnya progresif sih. Iya. Bisa. Tapi lu menyikapinya gimana, Bob ya? Maksudnya gua pertama ketemu sama Fathia tuh waktu kita di demo Apa ya? Gue juga lupa lagi pertama ketemu gimana sih ceritanya. itu di hari buruh. Gitu kan, lu masih lagi panas tuh, lu baru pulang dari Amsterdam apa ya? Waktu itu apa dari Gue mana? pulang dari luar lah ya, tapi gue lupa dari mana. Iya. Gimana Fat, gue bilang gini, bodo amat katanya. Operasi tuh bener kayak, udah ngelimain ntar aja lah kayak gitu. Iya. Tapi emang nggak menggoyahkan lo atau bikin lo down atau gimana? Enggak sih, karena kan selama gue kerja di Kontras gitu ya, Kontras kan lembaga HAM gitu, non pemerintahan, dan sehari-hari kita ngurusin kasus-kasus yang emang soal isu pelanggaran HAM gitu, dimana salah satunya juga orang-orang yang kena ITE lah, atau misalkan mereka kena persekusi, atau mereka dikriminalisasi dengan pasal-pasal lain gitu. Ya biasanya kita yang ngebelain mereka gitu, tapi di kasus ini kebetulan gue aja yang jadi korbannya gitu. Jadi kayak seakan-akan ya kita ngurusin satu kasus yang biasanya kita ngurusin orang, ini kita ngurusin kasusnya sendiri gitu. Jadi ya sebenarnya sih sama aja lah ya, kayak misalkan kalau lu kerja di proyek lu bisa jatuh ya kan. Risikonya sama aja kayak lu kerja jadi pembela HAM gitu, kita nyebutnya pembela HAM gitu kan. Ketika lu jadi pembela HAM, risiko pekerjaannya adalah ya either lu diculik, dibunuh, dikriminalisasi, kayak gitu kan. Maksudnya
di rezim dari dulu zaman Soeharto sampai sekarang ternyata ya kayak gitu-gitu masih ada karena memang pembela HAM belum diakui sebagai sebuah profesi yang harus dilindungi gitu. Dan itu pernah terjadi sama lo, ada ancaman dan approach Wah menjurus ke kayak gitu mah makanan sehari-hari kali ya buat kita ya, maksudnya apalagi kan kalau mungkin ya kalau zaman dulu kayak misalkan Munir diracun kayak gitu kan. Terus seiring dengan berjalannya waktu mereka pakai kekerasannya ya dengan cara yang legal, yaitu dengan kriminalisasi gitu kan. Atau sebetulnya ya lebih cuci tangannya lagi tuh biar kelihatan mereka tidak melakukan kekerasan adalah dengan membentrokan kita dengan ormas atau dengan masyarakat lain, ya buzzer, iya kan kayak buzzer lah, atau misalkan ormas kalau di jalan kayak gitu. Jadi kan seakan-akan pemerintah tuh nggak pernah melakukan represivitas gitu, tapi mereka melakukan pembiaran, padahal ya itu semua by design gitu, semua tuh penyerangan itu memang jadi pola gitu. Udah terstruktur. Iya, kayak dan gitu. berulang-ulang. Iya, benar. Karena ya memang selalu stigmatisasinya kan kalau terhadap orang-orang aktivis-aktivis HAM itu mereka dianggap sebagai musuh negara gitu ya, subversif lah apa segala macam. Padahal justru karena kita peduli sama good governance, kita mengkritik ya untuk perbaikan negara gitu kan. Sama aja kayak lo bikin musik, lo ngeritik soal isu sosial kan itu juga sama aja kan sebenarnya. Kita punya caranya masing-masing gitu. Tapi mungkin terkesannya kalau orang-orang yang kerja di lembaga HAM, anti korupsi atau lingkungan, kesannya kayak serius banget aja gitu. Padahal ya yang kita lakuin tuh juga supaya kita tetap bisa berkarya dan berekspresi kan sebenarnya. Iya. Dan gue juga menempatkan sebagai ya gue musisi gitu ya, kalau ada orang yang kritik musik gue, ya gue dengerin lah gitu nah, kan. Iya. Gue bener yang salah dari gue apa sih, pengen gue benerin gitu. Benar. Dan ditambah kan pemerintah juga bisa dipilih dan terpilih kan karena ada sistem demokrasi gitu ya. Salah satu yang ada di dalam sistem demokrasi. Ya berarti tanpa suara masyarakat kan mereka nggak akan kepilih gitu kan. Jadi nggak bisa juga sih demokrasi itu cuma dinilai di dalam ruang sempit bilik suara doang gitu loh. Jadi jangan sampai lu cuma disuruh gencer-genceran gitu kan, 5 tahun sekali disuruh nyoblos gitu. Suara lu diperhitungkan, suara lu dipeduliin sama calon-calon pejabat gitu kan, tapi abis lu keluar dari bilik suara, goodbye suara lu gitu. Iya makanya jadi ya demokrasi itu bukan sekedar pemilu doang gitu. Oke, pembuka langsung cus. Pusing kan lo? Kenapa sih harus ngomongin yang serius? Gua kira gue datang ke sini ngomong bercanda ya. Tapi ini deh, Bob, lo kenapa dipanggil Bob sih? Wah itu dari dulu, dari gue SMA. Jadi dulu tuh sebenarnya rambut gue panjang terus. Gue nggak pernah boleh potong rambut sama orang tua gue. Terus pas SMA gue ikut OSIS di sekolah gue tuh agak ketat gitu. Jadi kalau OSIS tuh lu harus potong kayak paskibra, tau nggak lo yang pendek, ngebob banget gitu, kayak polwan kan, ya. Nah terus rambut gue tuh kan ngembang ya gitu kan. Jadi temen-temen kelas gue tuh kayak anjir bob gitu. Terus kayak gitu kayak ada drama kelas gitu, lomba gitu, gue disuruh jadi Bob Marley. Sumpah ada dari situ. Jadi iya, gue pakai topi reggae, enggak sih nggak pakai wig, cuman gue pakai topi reggae yang gede gitu, tau nggak lo, yang ngayun gini loh. Gue pikir ada gimbal ini. Ada kayak ini siapa yang tak gendong siapa? Mbak Surip. Sumpah, gue kayak gitu cuy. Jadi terus gue pakai baju Bob Marley, gue bawa gitar, udah peran gue itu doang. Dari situ terus dipanggil Bob sama teman-teman SMA gue. Turns out pas gue kuliah kan masih ada teman-teman SMA gue juga kan yang satu kampus akhirnya sama gue, manggilnya Bob ya. Akhirnya semua orang manggil gue Bob dong di kampus. Terus pas gue masuk kontras juga ada anak Unpar gitu yang manggil gue Bob, ya udah terus ya udah sampai sekarang gitu. Ya jadi nyaman aja, malah dipanggil Fatia gue aneh kayak resmi banget lu gitu. Tapi gede di mana? Di Bandung ya? Bukan? Gue gede di Bogor. Oh, Bogor? Iya, semua di Bogor. Tapi memang kalau lebaran kita ke Bandung. SD, SMP di Bogor? Di Bogor semua. SMA juga? Iya.
Di mana tuh ini kalau boleh tahu? Gue SMA 1, SMP 5, SD semua di Bogor lah. Gue nggak pernah jauh-jauh dari rumah. Oh iya. Serius. Kayak Termasuk sampai keluarga juga sekarang masih di Bogor ya? enggak, mencar. Ada yang di Oh. Jakarta, ada yang di Bandung, ada yang di Bogor. Tapi ya udah kalau ngumpul sih di Bogor, di tempat om gue karena orang tua gue udah nggak ada kan. Jadi ya kalau kumpul keluarga ya di tempat om gue gitu. Kuliah di... Lebih dekat ke keluarga bokap, soalnya di Bogor banyaknya keluarga bokap Oh, oke. gitu. Kuliah ke Unpar ambil HI. HI. Kenapa malah ke situ? Disuruh nyokap gue. Ambisi cuy, ambisi. Gue pengennya masuk FSRD. Kagak boleh. Iya, sama banget lagi. Iya, ngapain mau jadi pelukis lu, kata bokap gue gitu. Iya. Iya, emang kenapa? Nggak ada duitnya, Dek, kata dia. Ya kagak boleh. Terus ya habis itu nyokap gue tuh pengen anaknya ada yang jadi diplomat. Iya. Terus ambisi tersebut tidak terjadi di kakak gue yang laki. Kakak gue yang cewek milih jadi insinyur, ngambil minyak. Ya gue lah yang nggak pernah melawan ini gitu kan. Udahlah, pokoknya masuk HI aja. Ah, ya udah deh, kata gue. Lu bontot tapi ya? Iya. Dari berapa saudara? 3. Oke. Gue terakhir, tapi paling beda. Iya. Apa jurusan hidup beda, ya kan? Pokoknya beda deh. Gue muka juga gue dibandingin kakak-kakak gue beda. Masa? Serius, kakak-kakak gue kayak Chinese mukanya. Oh iya? Sunda kayak lu gitu loh, Putih Mas. gitu. Iya. Terus gue lahir tuh gue hitam sendiri, terus kayak dibilang, Ya, anak monyet nih, anak monyet, digituin sama nenek gue, sumpah. Kayak beda aja gitu. Makanya gue dulu suka dibully sama kakak gue. Dia lu kan dulu dipungut di tempat sampah situ. Masya Allah. Kayak gitu sumpah. Jadi gue tertekan, enggak. Tapi ya Bahasa Sunda lagi, di mana ya budak itu? nenek gue kayak kayak anak gorila karena gue lahir tuh rambut gue udah gomplok gitu terus Iya, nggak putih gitu, merah gitu loh. Jadi kayak ini anak gede banget, lahir 4 kilo gitu kan. Oh, gede itu. Iya gede, terus gitu jadi pada kayak wah ini beda sendiri nih. Dan bener kalau direndengin tuh berjajar tuh kayak muka gue beda sendiri. Ternyata gue mirip sama kakek buyut gue gitu ya kalau nggak salah, iya. dari bokap. Jadi nggak ada ininya anjir. Iya. Nah, tapi ini kalau kaitan sama apa yang lo lakuin sekarang gitu, Bob, which is di public service ya, maksudnya bisa dibilang dari situ, dan juga aksasi dan aktivisme gitu. Itu ngedorong lo apa sih, Bob? Terus juga polanya mulai kapan tuh munculnya? Jadi sebenarnya kalau ngomongin latar belakang ya, jadi bokap gue itu kan dulunya arsitek. Terus tahun 9 pas Soeharto turun tuh 99 ya, 98. Iya enggak, maksudnya 98, tapi kalau gue nggak salah tuh pertama kali tuh dia jadi politisi lah akhirnya tahun 99. Iya. Gue masih kecil lah. Nah dari situ dia aktif di partai segala macam, akhirnya ya bergerak di bidang politik lah gitu. Jadi gue dari kecil tuh suka diajak pawai-pawai kampanye, tau gak lu? Iya. Ke jalan-jalan, kan dulu masih kayak gitu ya, Iya. ininya, cara kampanyenya. Sekeluarga tuh nggak ada yang beda sama sekali, kalau beda lu dicoret dari kakak. Ya Allah. Jadi gue kalau lagi ngomongin politik gue diem aja. Kayak daripada gue dicoret dari kakak ya kan. Iya. Gue nggak pulang aja dulu pas pemilihan pemilu 2014 tuh. Kalau kamu nggak pulang dik, awas ya, kata bokap gue gitu kayak, ngapa gue yang pemilu lu repot banget, gue bilang gitu kayak. Karena gue sama bokap gue tuh kalau komunikasi kayak temen, jadi kayak Oh iya. ya jangan disia-siakan lah suara yang iya gue bilang gitu. Ya tapi dimulai kayak gitu mulai karena dari kecil udah terpapar politik ya. Terus bokap gue tuh punya ada beberapa buku-buku soal Bung Karno gitu-gitu. Waktu itu ada peringatan 100 tahunnya Bung Karno di Bogor di Istana Batu Tulis. Ya gue suka baca kan dari dulu, dari kecil. Jadi gue demen aja gitu, selain gue baca komik, tapi kan juga karena ada buku-buku nasakom gitu-gitu gue baca juga tuh. Akhirnya pas SMA, pas mulai gue ketemu sama temen gue sebangku yang ternyata punya passion yang sama gitu di isu lingkungan, sosial segala macem, makin tajam lagi tuh gue. Siapa tuh orangnya tuh? Ada, sekarang juga dia aktivis juga, temen gue itu, tapi dia di bidang kesehatan anak.
Oh iya. Temen gue. Siapa namanya? Namanya Rian, gue manggilnya Ivan. Dia dari SD udah deket sama gue. Kita satu sekolah terus. Misalnya cuma pas SMP, SMA gue satu bangku sama dia 2 tahun. Iya, iya. Jadi sparring partner gue tuh kayak dia pinter banget anaknya, sangat berprestasi. Sedangkan gue yang di kelas tidur, nyontek PR gitu kan. Tapi prestasi ya gitu-gitu aja, stabil-stabil aja lah gitu. Nah, sedangkan dia pinter banget, kuliah di UI, udah S2 di Belanda juga, dan ya pokoknya pinter banget lah nih anak gitu. Nah, sering baca bareng gitu segala macam, sampai soal musik gue pertama kali mengenal musik indie itu bareng sama dia. Dan pertama kali yang gue denger adalah waktu itu Pure Saturday. Bareng tuh sama dia tuh waktu dulu ya, zaman SMA kelas 1 tuh. Terus kayak udah dari situ ngobrol-ngobrol kita cari siapa musisi yang peduli sama lingkungan, karena dulu kan isu lingkungan cukup ini ya, sekarang juga sih, tapi zaman dulu tuh keluarnya dari situ. Awareness gue tuh dengan isu lingkungan dan global warming gitu, karena dulu masih ada zaman MTV, tau gak lu? Dan MTV nge-infoin nge-campaignin banyak banget kan soal global warming segala macam, ya kan, zaman dulu isu sosialnya diangkat sama mereka kan, gitu. AIDS segala macam. Nah terus pas SMA itu kita ngundang Pure Saturday ke acara SMA. Lu angkatan tahun berapa sih Bu? Lulusnya tahun berapa? Gua lulusnya mah 2015 Januari, masuk kuliahnya 2010. Oh, berarti lu 92, gue lahir 92. Oke. 31 gue. Jadi ya era pensi emang waktu itu. Era pensi banget. Terus kayak semua band-band indie tuh kita undang-undang ke pensi-pensi gitu tuh. Dulu The Brandles kagak bisa tuh, kita belum nyampe tuh. Elah, udah redup juga kali. Prom gue Moka. Tapi pas angkatan kakak gue yang cewek yang di Minyak tuh dia Brandals banget, angkatan dia tuh 2007 ya dia ya, kuliahnya 2007. Itu Brandals lagi ngehitsnya tuh. Tapi waktu lu ngundang Pure Saturday. Nah terus ya udah abis itu pas kuliah, gara-gara di HI gue nggak betah sebenarnya pas kuliah di HI. Terus bertemu lah dengan anak-anak media Parahyangan, yang salah satunya adalah kru lu. Siapa? Dito. Oh Dito. Dia salah satu abang-abangannya lah kan. Nanda, Dito, terus ada Kania, ada beberapa yang di NGO juga banyak. Terus ngobrol-ngobrol sama mereka, ada satu kayak pembina kita lah ya, kita bilangnya Bang Yoga namanya, udah almarhum. Dia banyak banget ngasih tahu gue, dan ditambah dengan karena tadi background keluarga gue banyak yang politisi, jadi ketika ada salah satu korban penculikan 98 itu diungsikannya sama keluarga gue di Bogor. Oh iya? Gitu. Ditaruh di rumah? Iya, semacam ditaruh, ya kita yang mengevakuasi lah gitu. Iya. Gitu. Karena dulu dia PDI kan sebenarnya, si orang ini gitu. Walaupun akhirnya dia bergabung bersama Prabowo gitu ya. Terus orang ini siapa nih? Pius Lustri Lanang. Siapa? Pius Lustri Lanang. Oh. Yang politisi Gerindra, dulu pernah anggota DPR juga. Terus sekarang di BPK, terus sekarang lagi diinvestigasi karena dugaan korupsi. Oh. Iya, jadi ya walaupun akhirnya melipir lah ya bisa kita bilang, tapi itu yang jadi trigger gue sebenarnya untuk mempelajari HAM. Kayak gue penasaran aja kenapa orang bisa diculik gitu. Iya, berarti menurut gue aneh gitu loh. Waktu dia diungsiin di rumah lu masih kecil gue. Tapi ngelihat gimana pergerakannya dan banyak ini, jadi dia tuh bikin kayak diskusi publik menceritakan gimana dia diculik, tim Mawar tuh siapa aja segala macam gitu. Gue pernah datang, tapi kan karena gue masih kecil ya memori gue udah hilang-hilangan. Tapi gue inget banget settingnya gitu loh. Diajak bokap juga mungkin ya? Iya, karena gue anak paling kecil kan, dan bedanya agak jauh gitu loh sama kakak gue. Jadi kalau kemana-mana tuh gue dibawa mulu, karena gue cengeng dulu pas kecil, nggak mau ditinggal nyokap. Oh, oke. Jadi kemana-mana Bapak mereka pergi tuh gue ikut gitu. Kakak lu nggak tapi? Kagak, gue doang yang dibawa. Karena gue nggak bisa di rumah tanpa nyokap gue gitu. Jadi emang kelingi banget gue sama nyokap gue dulu pas kecil gitu. Nah terus ya makanya gue jadi inget tuh, oh iya dulu gue inget banget gue pernah datang diskusinya si Om Pius ngeceritain soal penculikan. Dia pakai backdrop Mawar gitu loh. Terus gue flashback gitu kan pas ngobrol sama anak-anak MP media Parahyangan.
soal HAM segala macam. Dan gue curious aja gitu loh, kayak kenapa satu orang tuh bisa diculik cuman gara-gara aktivismenya, kedua ada nih konsep namanya HAM gitu, tapi kok gue sebagai warga gitu ya, gue tuh nggak pernah dikasih tahu soal HAM gitu, bahkan di PPKN aja lu nggak diajarin HAM sebegitunya gitu kan. Jadi kayak padahal HAM itu kan esensial gitu ya, tapi kenapa itu nggak pernah masuk ke dalam kurikulum pendidikan formal kita dengan baik gitu. Nah dari situlah akhirnya gue explore, ikut sekolah HAM Kontras, ya udah terus sampai sekarang. Iya. Sahama ya. Sekolah Sahama. Hak Asasi Manusia. Iya benar. Lo jadi best student di situ. Iya, 2000. Enggak anjir, itu 2014. akal-akalan doang gitu. 2014, iya, 2014 Iya. gue Sahama. Terus ya udah di situ. Abis itu Tapi bentar deh, orang tua lo tapi melihat pola pergerakan udah mengarah ke sana, nggak apa-apa. agak kecewa awalnya. Iya. Bukan kecewa sih, kayak khawatir ya. Jadi mereka kan berpikir bahwa gua tuh selalu nurut ya sama orang tua gitu. Gua tuh emang dari kecil nurut, gua jarang ngelawan. Karena gua menghindari konflik. Karena nyokap gua galak banget. Iya. Jadi gua ya udah nurut aja gitu. Cewek, ibu-ibu Sunda lagi. Iya. Wah, ini kadang bisa ngalahin tuh. Semi militer cuy, pendidikan gila loh. Nah terus abis itu dia bilang kan, ntar jadi diplomat ya gitu, kamu masuk Kemlu aja, gue dimagangin di Kemlu kayak gitu. Oh iya. Iya, gue dimagangin di Kemlu. Sempet terus, tuh? Sempet pas kuliah, pas lagi yang liburnya panjang gitu loh, yang kayak dari semester ganjil ke genap. Iya. Terus magang di Kemlu, terus udah gitu nyokap gue udah yang semangat banget gue bisa kerja di Kemlu kayak gitu-gitu. Padahal kayak emang gampang masuk Kemlu, gue pikir-pikir ya kan. Terus bokap gue juga seneng gitu, ada yang wah bisa nih ngelanjutin jadi politisi atau apa, karena gue punya background ilmu politik berarti kan. Gitu. Nah tapi pas ketika gue kelar Sahama itu, terus ketemu Bang Haris dan beberapa teman Kontras di Bandung karena mereka bikin kuliah umum di Unpar. Terus Bang Haris kayak, lu magang aja di Kontras, lu sibuk nggak lu? Enggak sih Bang, tinggal skripsi doang. Jadi gue emang nahan-nahan lulus sebenarnya karena gue masih main-main. Oh. Jadi sengaja gak gue kerjain gitu. Terus gitu, udah magang aja di Kontras gitu. Dia bilang jadi relawan aja, kata dia gitu. Oh iya Bang, boleh sih, kata gue. Lumayan kan, gue pikir gitu ya. Ya udah, terus gue masuk. Abis itu gue kerja tuh masih dalam keadaan bahwa gue belum lulus. Jadi gue tuh nulis skripsi itu dibantuin sama teman-teman Kontras, kayak lu masukin nih konvensi ini, lu masukin ini. Nah nyokap gue kayak pas gue kerja beneran di Kontras tuh kayak, lah gimana sih Dek, kok malah jadi ke LSM gitu. Duitnya mana? Enggak mikirin duit, malahan lebih ke mau jadi gimana gitu, maksudnya kayak karirnya apa kalau di LSM itu kan asing ya buat orang-orang yang konservatif kayak keluarga pada umumnya pasti nganggep LSM kerjanya ngapain gitu kan. Emang ilmu HI-nya kepake, kata nyokap gue gitu. Ya kepake sih Mas, soalnya di advokasi internasional, gue bilang gitu. Emang itu ngapain kerjanya? Ya lobby-lobby PBB dan lain-lain, ketemu kedutaan-kedutaan juga, jadi kepake banget sebenarnya ilmu HI-nya. Masa sih? Terus bokap gue nyaut gitu kan, kayak ntar kamu dibunuh lagi kayak Munir, bilang gitu. Udah kayak bahaya tau, udah diculik, dibunuh gitu. Gue kayak enggak lah, ini udah modern, masa masih kayak gitu? Ternyata masih. Gue tuh masih kayak, beneran gak apa-apa, kata bokap gue gitu. Beneran? Yakin kamu? Gitu. Iya. Udahlah, jalanin aja dulu. Aduh, mana pulang malam mulu kan gue kan. Terus ke Jakarta Jakarta Bogor gitu. Ya sempat khawatir, orang tua gue sempat khawatir, tapi ketika gue pada akhirnya ada kesempatan buat keluar negeri ke PBB lah, ikut konferensi apalah, mereka diem, udah. Oh iya bener, kepake nih ilmunya gitu. Apa lu jelasin emang ada kenyataannya. Cuman nyokap gue cuman gini, gak usah kebablasan ya gitu. Kayak gitu, kebablasan taunya gitu kan. Jadi
mereka seneng ngelihat gue bisa jalan kemana, tapi nyokap gue tuh kayak jangan kelamaan ya di situ gitu, maksudnya ya kalau buat lu tempat belajar aja nggak apa-apa gitu, tapi ternyata ya terus-terusan gue ngeblong remnya. Moral story-nya apa? Jalan apa yang paling rawan? Awal Jalanin aja dulu. iya lagi. Iya kan? Aduh lu bapak-bapak. Tapi Bob, ya akhirnya mengantarkan lo ke jadi koordinator kontras di tahun 2020 ke 23 ya. Dan tercatat sebagai koordinator kontras yang termuda di situ ya. Iya. Lu baru umur 30 waktu itu ya? Iya muda. Enggak. Wait, 20? 27. 27? Iya. Ya regardless paling muda lah situ kan? Iya. Tantangannya apa aja tuh? Dan sempat dapat cibiran kah? Banyak. Iya. Kan ya maksudnya society kan masih ageism banget gitu ya, apalagi kalau kayak lo ada audiensi gitu ke kementerian kemana gitu, terus gue kan orangnya kecil ya, pendek gitu, terus kayak masih kuliah gitu kan, terus misalkan ditanya dari mana mbak, mau kemana gitu, misalkan gue ke Komnas HAM gitu, saya mau ketemu sama Pak A misalnya komisioner gitu. Waktu itu gue mau ketemu sama ketuanya, pas baru-baru jadi koordinator tuh. Terus, sebagai apa mbak? Lah saya diundang pak, gitu. Mbak dari mana? Dari Kontras. Apanya di Kontras? Koordinator. Oh iya maaf silakan. Jadi emang orang tuh ngelihat kita gitu ya, dengan kemudaan kita itu satu sisi kadang-kadang mereka menjadikan itu komoditas gitu loh, kayak oh lu keren, lu anak muda begini, tapi ya satu sisi kadang-kadang kita dianggap belum berpengalaman juga, belum kompeten juga gitu kan, kayak kadang-kadang dianggapnya sebelah mata juga, jadi emang appearance lu tuh penting gitu, terus lu memperlihatkan bahwa memang lu bekerja di bidang ini tuh juga capable gitu loh, itu agak ekstra sih, maksudnya lo harus ada usahanya gitu untuk bisa memperlihatkan itu ke orang gitu, nggak yang semudah itu aja terjadi dengan sendirinya gitu. Itu harus lo ciptakan ruangnya jadinya gitu loh. Walaupun orang kadang-kadang glorify juga bahwa akhirnya Kontras organisasi yang tua akhirnya punya koordinator yang muda gitu. Tapi di samping itu semua ya environment dan lingkungan society-nya tuh nggak semudah itu juga nerima lu sebagai anak muda gitu kan. Maksudnya kayak misalkan pas di kasus aja gitu ya, ya dianggapnya gue tuh ngikut-ngikutin Bang Haris, padahal tanpa ada riset yang gue kerjakan bersama organisasi-organisasi lain itu, podcast itu nggak akan ada. Begitupun sebaliknya, riset itu nggak akan terpublikasi kalau nggak pakai podcastnya Bang Haris kan, gitu loh. Jadi perannya sebenarnya ada iya, dianggapnya kayak kesannya gue kayak disuruh gitu, padahal kayak lah orang gue yang kita yang memang gitu. Terus apalagi lu perempuan, ditambah itu jadi double tuh gue dapetnya, kayak anak muda nggak tahu sejarah, nggak tahu apa-apa. Munir juga malu kalau ngelihat lu digituin gue. Ada yang ngomong gitu? Iya. Buset. Terus udah perempuan di kamar aja, di rumah aja, ngapain kek, mana masih muda, kawin deh lu daripada kayak gini. Kenapa lu ngurusin gue harus kawin kapan anjir gitu. Kayak gitu, apa relevansinya gitu loh. Jadi banyak memang cibiran-cibiran itu mah kenyang lah gue. Iya. Tapi kayak ya orang akunnya bodoh, ngapain gue ladenin. Oh, sosial media terutama ya? Iya, kayak gitu. Kalau di langsung mah bisa kita langsung konfront kan. Kalau di sosmed kan orang ringan tuh jempol buat head comment kan. Benar-benar. Tapi sampai selama lo berkecimpung nih di dunia aktivisme, menurut lo PR atau masalah paling krusial, mungkin ini apa sih, banyak ya, tapi mungkin beberapa poin yang menurut lo dari Republik ini yang mesti diselesain tuh udah pasti hak asasi manusia gitu kan, penindasannya itu, apalagi menurut lo Bob? Banyak banget ya, maksudnya mungkin yang benar-benar vital deh, yang menurut lo pandangan lo sama pengalaman lo ini, yang udah saking bobroknya kayak mesti yang perlu dibenerin nih. Kan
emang negara kan makin kesini makin berantakan ya. Gue bukan ngomong ini karena gue aktivis yang stigmanya adalah gue pasti banyakan ngeritik dan cuman bisa ngomong doang. Kan banyak ya orang yang suka ngomong kayak gitu. Aktivisme cuma bisa ngomong doang, bacot doang, lu udah berbuat apa sih buat negara, pasti kayak gitu kan. Tapi ya kalau logika simpelnya kan gini, kalau misalkan emang negaranya baik, nggak ada apa-apa, kita juga pasti nggak akan ngomong apa-apa kok. Kita juga pasti puas gitu loh dengan sebuah kepemimpinan gitu. Tapi kan situasinya nggak kayak gitu. Dan kalau nggak ada orang yang mengambil peran untuk mengkritik, maka negaranya akan semakin anjlok gitu loh, semakin roboh gitu. Dan itu terbukti dengan kita udah tahu bahwa indeks demokrasi di Indonesia udah turun secara angka, represivitasnya banyak. Nah, itu didukung karena dua hal. Satu, orang makin takut buat ngeritik, itu yang pertama. Yang kedua, orang juga pada akhirnya kompromis gitu ya. Karena situasi ini mereka kayak lelah, jadi kayak ya udahlah gitu. Lalu yang ketiga, ditipu daya dengan agenda pembangunan yang sebetulnya dilihatnya hanya secara makro gitu. Tapi secara mikronya sebetulnya banyak banget kerugian yang dialami oleh masyarakat miskin gitu. Iya kan? Maksudnya ya mungkin kita gitu masih bisa bikin podcast kayak gini kan di CD gitu. Lo nggak ngelihat di belakangnya Kemang ini ada urban poor yang mereka untuk akses air bersih aja susah. Benar, di gitu. Tengah kota ya. Iya gitu loh, sedeket itu gitu sebenarnya. Dan itu tidak sepenuhnya salah kita yang nggak mau ngelihat, tapi memang kita dibikin nggak ngelihat gitu. Dengan situasi yang jauh lebih besar gitu skalanya, misalkan kayak ya sidang MK yang memperbolehkan seorang anak presiden misalkan gitu. Tapi di sisi lain masih banyak orang yang berjuang buat makan satu hari aja belum tentu bisa gitu. Iya gitu loh. Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak kepikiran sampai sana gitu. Nah, jadi agenda pembangunan ini tuh yang di Indonesia ya, maksudnya right to development itu kan masuk ke dalam konsep ataupun prinsip hak asasi manusia. Tapi yang diterapkan hari ini di dalam rezim hari ini itu justru lebih otoriter dibandingkan waktu zamannya Soeharto dulu gitu. Karena kapitalis yang punya perusahaan itu mereka bisa bergabung sama penguasa gitu loh. Jadi penguasa dan pengusaha tuh bisa jadi dua-duanya, either pengusahanya bisa jadi penguasa atau sebaliknya gitu. Dan itu lingkaran setan yang sangat berbahaya gitu sebetulnya. Nah, terus dibilang bahwa ya pertumbuhan ekonomi di Indonesia meningkat, angka penganggurannya turun gitu karena lapangan pekerjaannya makin luas karena adanya investasi dan pembangunan. Tapi kita lihat nggak berapa banyak orang yang di PHK atau layoff yang pada akhirnya harus nyari kerja lagi. Sama aja kan gitu. Karena kita harus banyak bersaing. Atau misalkan gini, lu disuruh cari kerja cepet-cepet tapi biaya kuliahnya mahal. Terus kalau lu kerja harus S1. Nah, baru aja jadi isu kan dinaikin. Iya, UKT kan. Terus tapi lu buat mengakses pendidikan aja lu susah banget gitu. Jadi mau sukses gitu, ibarat kata lu tuh kayak mau sukses UN gitu ya, ujian nasional gitu, tapi lu maunya nyontek kunci jawaban gitu. Iya kan, simpelnya gitu analoginya, kayak pengennya instan gitu, padahal secara jadi kayak iceberg gitu loh, kayak gunung es di bawahnya tuh udah keropos gitu, mencair, semua masalahnya banyak, nggak kelihatan. Terus dilihatnya manusia tuh di Indonesia tuh hanya per kapital gitu, angkanya angka kapital doang. Di luar dari angka tuh kita nggak ada arti apa-apa gitu. Itu sih menurut gue. Kalau dari kacamata lo sebagai, ya lu bisa dibilang si anak muda ya gitu kan ya, your peer sama mungkin yang di bawah lo lah gitu ya, Gen Z gitu, sikap terhadap kehidupan berpolitiknya gimana sih? Kalau gue melihatnya
gimana ya? Gue ngeliat justru kemarin kita beberapa kali bikin rally atau apa namanya aksi buat Palestina lah ya gitu kan. Gue ngarepin lebih banyak partisipan yang sebenarnya datang dari anak muda, tapi turns out apa namanya kecil lah kontingen gitu, animonya kayak gitu. Dan bahkan mungkin karena gue bersinggungan sama gue sebagai musisi dan komunitas yang ada di situ, kebanyakan malah masih gimana ya, lebih tinggi responnya ke hal-hal yang bersifat hiburan gitu ya, festival gitu. Tapi justru kalau ada event-event atau apa ya, aksi-aksi yang berhubungan dengan politik sosial, boleh dibilang minim gitu. Lu setuju nggak sama atau sama isu sosial gitu, boleh dibilang rendah gitu ya? Setuju nggak sama persepsi itu? Ada dua kondisi sih gue ngelihatnya. Ada dua kemungkinan gitu, bukan dua kemungkinan, dia dua kondisi lah. Pertama, benar kalau di Jakarta gue ngelihat polanya kayak gitu mas. Jadi anak-anak muda, nggak cuma anak-anak muda, bahkan masyarakat secara umum itu baru mau datang ke kegiatan-kegiatan sosial apabila ada dalam tanda kutip clickbait artisnya. Setuju. Iya kan? Yeah. Misalkan kayak pas tahun lalu tuh Kontras bikin acara buka suara di Studio Palem. Itu ada performance-nya kan, ada musiknya. Oh iya, Johnson ya? Iya, yeah. Bukan Johnson, apa? Dongker. Okay. Ada Dongker, Oscar Lolang, Siva Sativa, sama Gatland. Tapi disisipkan dengan monolog-monolog soal refleksi 25 tahun, 25 ya? Iya, seperempat abad ya, 25 tahun reformasi kan. Tahun lalu tuh. Rame, sukses total acaranya. Yeah. Tapi sebetulnya ya itu bagus untuk kita bilang ya ini adalah bentuk kampanye populer, kita juga engage ke musisi atau seniman untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan semacam itu. Tapi kalau dilihat dari segi negatifnya, karena apa? Kita bandingkan dengan ketika kita mengundang teman-teman muda untuk datang diskusi publik yang nggak ada siapa-siapanya. Ya paling yang datang L4, lo lagi iya kan? Nggak ada orang baru gitu loh yang bisa kita influence gitu. Susah lah maksudnya, kayak ya karena bahasa HAM jadinya elit banget buat kita gitu, buat kita sehari-hari, karena itu tadi di pendidikan formal nggak diajarin. Betul. Jadi nggak dianggap penting gitu. Jadi HAM itu mereka tuh kayak menjadi bahasa sehari-hari yang cukup lumrah, berhenti setelah reformasi. Karena dianggap udah reformasi, udah ada HAM. Gitu loh. Udah otomatis terimplementasi gitu. Iya, karena udah ada undang-undangnya. Indonesia juga udah ratifikasi banyak standar internasional segala macam gitu kan. Terus udah ada sistem demokrasi gitu. Jadi dianggapnya semua masalah ketika di era Soeharto tuh udah beres. Padahal itu masih jadi pola yang berulang sampai sekarang. Korban pelanggaran HAM beratnya masih terus kamisan, ya kan. Nah, kamisan juga misalkan gini, kalau nggak ada momentum-momentum tertentu, keluarga korban dan korban pelanggaran HAM berat ini kasihan banget loh, untuk gathering orang yang banyak tuh susah. Karena anak sekarang gue nggak tahu ya, ya kalau di angkatan gue ya, gue melihatnya emang ya menurut mereka HAM tuh terlalu tinggi bahasanya, kayak ya gue masih bisa hidup gue. Relevansinya juga jauh mungkin. Iya, kayak karena kan HAM gini ya, selama lu tidak menjadi korban lu nggak akan ngerasa ada HAM apa enggak. Iya nggak sih? Iya kan, maksudnya kayak lo harus ada dampaknya dulu. Kalau lingkungan kan semua orang bisa ngerasa. Ya menarik apa yang lo bilang juga tadi, karena lo masih ngalamin yang om lo itu. Iya, kalau gua nggak gitu mungkin gua juga ya udah bisa jadi kan. Lo masih ngerasain first hand experience dari era itu. Betul. Dan sekarang udah terlalu jauh, bahkan gue sempat ngebaca tren waktu pemilu terakhir kemarin, kontingen terbesar kubu 02 bahkan banyak dari Gen Z. Betul. Yang berteori, orang-orang berteori kalau karena mereka nggak ngalami langsung kita gathering yang dilakukan sama Pak Prabowo dulu gitu.
agak jittery. Iya, yang dimana demo-demonya dilakukan ketika angkatan-angkatan lu, ya kan? Iya, mungkin itu juga terlalu jauh ya. Mungkin kalau di angkatan-angkatan lo kan masih banyak ya mas ya yang bisa dan peduli ngomong soal isu HAM gitu dan paham gitu kan. Tapi kalau di angkatan-angkatan gue itu tadi, gue nggak mau ada kan narasi kayak kemarin gitu pas Prabowo menang, kayaknya ini tuh salahnya anak-anak muda nih, anak-anak Gen Z yang pada milih Prabowo gitu kan. Narasinya kayak gitu. Iya kan, karena kan emang kebanyakan yang milih dia kan anak muda kan, karena ada Gibran gitu. Nah, tapi gue nggak setuju dengan narasi itu. Karena apa? Karena kenapa mereka bisa jadi seperti itu? Karena mereka tidak mendapatkan akses atas tadi ya, pendidikan HAM yang baik di sekolah gitu. Dan yang kedua, sejarah itu nggak pernah memberikan iya, nggak pernah memperbaharui fakta gitu loh. Oke. Misalkan nih, benar kan udah ada reformasi gitu, tapi coba zaman gue belajar sejarah tuh gue cuman harus ngehafal peristiwanya apa, tahunnya tahun berapa, kerajaannya kerajaan apa, si Kenil masuk ke Indonesia kapan, penjajah itu adalah Belanda, Jepang, that's it. Gitu kan. Tapi di luar itu semua pasca kolonialisme Jepang Belanda tuh nggak ada gitu. Iya, nggak diurai. Padahal yang salah satu jadi kewajiban negara itu adalah mengubah sejarah kan, memperbarui sejarah dengan berkembangnya zaman, situasinya seperti apa, versinya kayak gimana. Update fakta terbaru. Bener. Karena itu jadi aktualisasi peradaban berikutnya gitu loh. Dan itu yang nggak didapetin sama anak-anak muda kayak gue dan di bawah gue lebih jauh lagi. Gitu loh. Jadi karena nggak ada soal itu, nggak ada pendidikan politik yang baik, kita juga nggak diajarin kewajaran atau normalisasi critical thinking, ya akhirnya kita hidup dengan kenyamanan aja gitu. Nah tapi yang tadi mau gue bilang satu lagi, kenapa dua kondisi, karena secara umum di Jakarta begitu berlakunya menurut gue, atau di kota-kota besar. Tapi kalau lu jalan-jalan mas ke Papua, lu jalan ke Makassar, lu jalan ke daerah-daerah di Jawa, itu justru mereka kalau didatengin sama kita ataupun ada diskusi publik yang ngebahas soal isu-isu kayak gini, besar. Mereka tuh senang banget. Karena apa? Mereka jauh dari akses kayak gitu. Makanya lo bikin apa programnya? Festival Keadilan. Festival Keadilan jalan ke kota-kota. Itu untuk membangun nalar politik alternatif dan juga membangun gerakan muda ya di daerah-daerah gitu. Dan ternyata animonya jauh lebih besar. Pas hari HAM tahun lalu gue bikin Festival Keadilan bareng sama teman-teman di daerah, itu yang datang bisa sampai 3.000 orang. Di Jakarta, di Jakarta nggak bisa lo bikin kayak gitu. Nggak ada artisnya mas. Kalau di daerah ya? Nggak ada artisnya. Iya, kalau di daerah walaupun nggak ada artisnya tetap datang. Nggak ada artisnya. Jadi ya pembicaranya emang bagus gitu ya, ada Rocky Gerung segala macem. Tapi despite of segala situasi itu, elemen hiburannya sebenarnya nggak ada gitu ya. Mereka dengerin, mereka datang untuk ngedengerin lecture gitu. Dan itu buat di Jakarta mewah banget, nggak ada kayak gitu. Iya. Itu juga ya yang gue alamin ya, maksudnya nggak usah ngomongin ya gimana ya. Zaman gue SD, SMP, SMA juga sama, maksudnya nggak berubah ternyatanya ya. Kayak materi kurikulum gitu. Iya benar nggak berubah ya. Gue nggak tahu kalau ntar anak lo udah gede belajar, coba aja cek. Salah. Bahkan gue yang ngelihat perubahan itu dari medium lain, which is gini, kayak kemarin gue nonton film Exile Amalia. Iya. Gue blown out banget, gokil. Ternyata PKI itu sebagai partai itu demonize banget ya. Betul. Kayak begitu. Dan faktanya nggak seperti itu. Dan komunisme yang berlaku di Indonesia sama di luar negeri secara internasional tuh jauh berbeda. Yang di demonize tuh adalah soal keberpihakannya doang kan, gitu loh maksudnya sebenarnya. Kalau di luar kan komunisme ya sebuah ajaran yang ada Leninisme, Karl Marx dan Marxisme dan segala macam. Tapi kalau di kita tuh kayak seakan-akan komunisme tuh adalah penjahat, suka bunuhin orang, ya kan? Kayak gitu.
Padahal yang dulu diajarkan di PKI itu bukan soal itunya sebenarnya. Ya Iya. demonstrasinya parah banget. Jadi manipulasi sejarahnya bener-bener besar gitu. Iya. Gitu. Lu ngelakuin si festival keadilan sama siapa tuh, Bob? Bareng sama satu komunitas ya, organisasi di Jogja namanya Social Movement Institute. Pendirinya itu memang dulunya juga aktivis PRD juga. Jadi mereka membangun gerakan-gerakan anak muda, mereka punya basis-basisnya gitu-gitu. Oke. Dan ternyata lebih militan dan lebih animonya jauh besar. Gue kalau tiap festival keadilan yang datang buat nontonin diskusi tuh nggak pernah kurang dari 100 orang. Banyak pasti Banyak lebih. banget. Dan lebih. aktif pada nanya, pada Aktif banget. Kalau kurang waktunya mereka marah-marah. Serius? Lah dikira kita nggak capek ya, busa mulut gue. Minta habis kelar minta ngobrol lagi. Iya kayak gitu. Wah, hebat banget ya. Iya. Ini masih berjalan ya, masih berlangsung. Masih. Ada jalur berikut? Tahun depan, minggu depan gue ke Kediri. Kediri. Untuk pendidikan politiknya. Wih, sadis. Gue begitu ngapa-ngapa dong. Ikut lah, ayo lah. Ada modalnya tapi nggak ada duit. Jalan sendiri. Oh, jalan sendiri? Kita Lu jalan tuh? sendiri naik kereta. Ongkos sendiri? Enggak, dibayarin. Oh. Dibayarin. Iya. Tapi cuma ongkos sama nginep doang. Jadi kalau kita mah ngajarnya cuma-cuma aja gitu. Nggak apa-apa. Ya, iya. Pengen nyobain gua. Iya, ayo. Pengen Ayo. ngerasain lagi. Ayolah. Ngobrolin soal kampanye populer kayak apa kayak. Itu tapi ya gua catat ya, tapi mas gua. Ya ngobrol-ngobrol aja Mas, ya kan? Iya. Gitu. Nah itulah pokoknya sekarang gue lebih pengen ngefokusin di situ sih untuk mencoba memantik apinya anak-anak muda lagi sih supaya bisa. Gue kan selalu ngomong gini ya, Prabowo menang itu kita entering the dark age. Tapi kan kalau abis dark age ada renaissance kan. Iya. Nah pilihannya ada di kita. Lo mau ngerebut momen renaissance-nya buat masyarakat atau lo mau ngerebut momen renaissance-nya buat oligarki. Karena kan kalau nggak direbut jalan terus mereka ya. Iya kan jadi renaissance-nya di mereka gitu. Iya. Jadi mau ngerebut renaissance-nya di kita apa enggak nih gitu. Mantap. Iya kan, bener kan. Bob, tadi lo bilang dengan terpilihnya Pak Prabowo dan Gibran nih, yang menurut lo mungkin masuk ke dalam masa dark age. Kamu segitunya, emang nggak ada harapan atau gimana? Ya kalau karena gue kerja di bidang HAM ya, gue mau berharap apa sama penjahat HAM? Iya kan. Terus yang kedua wakilnya itu kan dia bisa jadi wakil presiden itu kan karena sistem yang nggak fair, karena hukum yang diciptakan supaya dia bisa jadi wakil presiden kan gitu. Gue denger sampai kata-kata ini Bob. Oke, terus lanjut. Itu udah resiko aja. Iya benar. Terus, tapi emang ya terlepas benar atau enggaknya ya, itu yang terjadi ya. Iya. Kan banyak yang dipelintir. Ya kenapa gue berani untuk bilang bahwa Prabowo adalah salah satu bagian dari pelaku karena dia ya namanya ada di investigasi Komnas HAM. Sudah terbukti. Iya karena dia dulu Kopassus. Belum terselesaikan sampai sekarang. Iya, walaupun ya statusnya adalah terduga ya. Tapi kan udah kuat gitu. Maksudnya sejarah rakyatnya itu memperlihatkan ada beberapa personil yang memang terlibat di Timawar untuk menculik aktivis pro demokrasi kan pada saat itu gitu. Salah satu namanya dia yang memimpin Timawar gitu. Dan itu nggak selesai sampai sekarang, bahkan nggak pernah ada pengadilannya gitu. Orang-orang yang masih hilang juga nggak pernah dicari gitu kan, nggak pernah ditemukan. Ya kalau masyarakat bilang bahwa itu kan bukan salahnya Prabowo kan disuruh doang. Betul, dia disuruh, tapi dia punya kuasa loh. Dia adalah ketua Timawar, kepala Timawar yang juga berarti dia punya tanggung jawab rantai komando untuk memutus impunitasnya itu tadi gitu.
berarti dia terlibat di dalam situ. Kalau mau dibilang bahwa ya harusnya Wiranto dong yang paling tinggi gitu, ya Wiranto juga gitu, tapi ya dia juga gitu, semuanya gitu loh. Dan karena Indonesia nggak punya, kalau di HAM tuh bilangnya vetting mechanism ya. Vetting mechanism tuh dimana seorang penjahat HAM, anti korupsi ataupun perusak lingkungan, mereka nggak boleh jadi pejabat. Nah di Indonesia tuh nggak ada kayak gitu. Bisa jadi ada jalurnya pokoknya. Kalau di luar negeri ada kayak gitu. Jadi kalau dia udah koruptor nih, atau dia pelanggar HAM, atau dia terbukti pernah merusak lingkungan, itu mereka nggak boleh jadi pejabat. Namanya vetting mechanism. Nah di Indonesia kita nggak punya kayak gitu. Makanya ya bebas-bebas aja gitu untuk menjadi pejabat gitu loh. Nah kalau soal Gibran gitu ya, itu kan juga over glorifying posisi anak muda nggak sih? Seakan-akan Gibran mewakili kelompok muda, ya kan? Padahal coba aja tanya ke Gibran, apa yang terjadi ketika penculikan 98? Apa dia bisa jawab? Gitu kan? Atau apa pendapat dia terkait soal kekerasan ataupun DO yang dialami oleh mahasiswa-mahasiswa yang ngeritik soal UKT mahal? Nggak ada juga gitu loh. Maksudnya kalau dia emang representatifnya anak muda, justru dia harus bisa membawa narasi-narasi muda. Dia yang pertama aware dan bisa membawa. Tapi Gibran itu kan dipilihnya dengan cara yang tua. Dia kan ditunjuk sama orang-orang tua di dalam partai, dimana sistemnya nggak demokratis juga gitu loh. Terus dia juga bisa jadi calon wakil presiden, sampai akhirnya sekarang jadi wakil presiden terpilih juga dengan sistem yang korup gitu, dengan sistem yang nepotisme, di mana itu adalah jadi salah satunya mandat reformasi gitu, berantas korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi kan gak cuma soal duit, ada soal jabatan, konflik of interest, termasuk soal orang dalam. Gibran kan ibaratnya mau jadi ketua OSIS pakai orang dalam kan, disebutnya sama media internasional nepo baby lagi. Nepo baby gitu. Apa nggak malu ngelihat wakil presiden hasil nepotisme gitu kan? Jadi ya kalau gue ya memilih, gue nggak mau jadi bagian yang menormalisasi itu gitu, karena menurut gue ini salah dan gue nggak mau gue ikut dosa ya kan. Wah jadi ngomongin agama nih, karena gue ngeliat tuh ada hadis yang mengungkapkan bahwa kalau lu memilih seorang pemimpin yang zolim, berarti lu juga dosa. Keren ya gue ya, kayak ustazah anjir. Nggak, tapi gue waktu itu sempet kayak bulan depan mau umroh udah belajar ya. Anjir. Amin. Jadi kayak itu tuh ada loh. Secara kalau misalkan dibilang kayak enggak, ini akal-akalannya rivalnya aja yang gagal akhirnya gitu. Enggak coy, itu emang konteksnya kayak gitu. Secara hukum itu salah, secara politik 50-50 karena ya politik punya banyak mulut gitu kan. Ilmu politik kan ilmu paling brengsek ya menurut gua. Tapi secara harfiahnya sebetulnya ilmu politik itu kan adalah kita berpihak pada kebenaran, kita punya pendapat gitu. Nah itu nggak terjadi di Indonesia kayak gitu. Nah secara agama kita juga salah kalau misalkan kita mimpin milih pemimpin yang adalah orang jahat gitu. Sebenarnya nggak berlaku di Indonesia juga nggak sih Bob? Dalam artian memang persepsi yang terpatri gitu. Gue juga hampir diajarin bapak gue gitu, politik itu kotor. Itu selalu kayak gitu kan. Karena yang diberlakukan sama pejabat rakus kayak gitu. Tapi sebetulnya kalau di dalam ilmu politik ya, politik itu sebetulnya dibuat gitu. Itu untuk mencapai sebuah kebenaran gitu loh. Di dalam filosofinya Hannah Arendt, Foucault, semuanya bilang kayak gitu. Bahwa politik itu adalah sebuah cara untuk mencapai sesuatu. Nah, sesuatunya itu apa? Nah, itu tergantung persepsi manusia juga emang jadinya. Multiverse lah kalau kata Marvel mah gitu. Tapi Bob, sejarahnya aktivis silih berganti, pembela HAM silih berganti, sampai ada yang meninggal di persekusi gitu. Ada juga yang jadi pejabat. Ada juga yang jadi pejabat, iya. Apa yang bikin lo bisa bikin perbedaan? Maksudnya? Dengan apa yang lo lakuin? What makes you think that you could make any difference gitu? Karena udah berkali-kali bergenerasi orang bisa dibilang, gue nggak tahu gagal relatif ya, tapi nggak ada yang berhasil untuk merubah sistemnya.
Nah, jadi kalau buat gua ataupun di perjuangan HAM hari ini ya, menurut gua kemenangan itu bukan berarti bahwa kita menang. Kayak contohnya misalkan nih di kasus gua tuh berarti menang tuh ketika gua menang kasusnya itu enggak. Tapi justru kemenangan itu tuh menurut gua ada ketika harapannya ada. Jadi kenapa gue bisa bilang bahwa di kasus gue menang itu bukan karena hasil putusannya, tapi dalam prosesnya, konsistensinya, keberaniannya, dan juga dampak ya yang diberikan. Maksudnya akhirnya ternyata yang ngomongin soal isu kebebasan berekspresi nggak cuma aktivis doang loh. Nyebar Iya kan? seluruh lapisan. Kayak waktu itu lu sama beberapa teman-teman seniman, artis dan lain-lain juga mau terlibat dalam pembacaan pledoi misalkan kayak gitu. Belum lagi teman-teman di daerah yang akhirnya merasa bahwa oh, kita juga berarti harus bisa nih sebesar ini, berani gitu. Misalkan kayak kasusnya Daniel Tangkilisan yang di Karimun Jawa. Terus bebas juga ya. petani pakel gitu. Nah, itu tuh keberhasilan buat gue, bukan putusannya tapi dampaknya gitu loh. Impactnya ternyata ada. Keluarnya kayak gimana, konsistensi kitanya kayak apa, karena ternyata kan ini karena kita konsisten ya terus aja gitu dijalanin aja. Ada orang yang ngegodain, udah lu damai aja ntar dikasih ini. Kagak, gue nggak mau. Ada yang ngegodain udah lu damai aja ntar lu gue sekolahin S2 gitu. Enggak, gue bisa cari sendiri, gue bilang. Kayak bisa aja kan gue kalau manusia bisa aja ya kayak ya udah iya gitu ya kan. Tapi buat gue kalau gue nyerah, gue justru memberikan efek buruk buat si keberlanjutan gerakan HAM-nya gitu loh. Terutama generasi yang berikutnya. Benar. Dan jadi gini, kita ini kan sedang dilanda politik ketakutan nih yang dilakukan sama negara gitu ya. Dibikin aturan-aturan yang nyeremin kayak ITE, terus KUHP baru ya kan. Penyiaran publikasi. Iya, terus yang jurnalisme investigatif nggak boleh, kan aneh-aneh ya gitu. Itu kan namanya politik ketakutan lewat autokratik legalism namanya, atau hukum autokratis ya. Jadi dia mau jadi otoriter tapi dia nggak mau kelihatan banget kalau dia otoriter gitu, si rezimnya ini. Nah, lawannya politik ketakutan itu adalah politik harapan. Yang bisa menciptakan politik harapan itu bukan negara, tapi kita. Gitu loh. Jadi gue bukan mau making any difference, enggak. Tapi lebih kepada gue mau menularkan keberaniannya sama orang-orang. Oke. Kalau lu mau takut ayo takut bareng-bareng. Tapi kita gerak bareng. Kita kelola ketakutannya gitu. Lu mau marah, ayo kita marah bareng gitu loh. Lu mau ngelawan negara, ayo kita bentuk strateginya bareng-bareng. Jadi yang sekarang dibutuhkan adalah terutama buat orang-orang muda ya. Bukan apa sih gue mau ngomong, gue lupa. Bukan ketakutan, kekhawatiran. Bukan negara harus ngapain gitu loh, tapi kitanya, mereka yang harus menciptakan sendiri gitu. Jadi si harapannya itu kita yang menciptakan gitu. Kita jadi katalisnya dan betul. Harapan impactnya nanti bakal menyebar. Kalau misalkan ada satu orang yang jadi korban, maka harus ada 1000 lain yang muncul gitu. Dan hari ini ya anak muda yang ternyata ya kita anggap mereka udah ngelos ya gitu dengan paparan-paparan isu semacam ini, ya harus diambil lagi. Ya gue juga mungkin karena kayak sinisme dan lingkup gue yang cuma di Jakarta aja mungkin ya. Yang dimana mungkin kalau ngomongin anak mudanya udah menurut gue udah terlalu hedon dan cenderung apatis, dan approach-nya ke politik dan sosial tuh udah tumpul menurut gue. Tapi ngedengar cerita lo tadi, lo festival keadilan, lo ke Papua, kemana ke daerah ternyata masih tinggi, mesti gue lihat tuh. Kayak gitu, in order tuh ngebakar gue lagi, dan mungkin juga mesti dilihat sama teman-teman yang lain juga ya. Betul. Gitu kan. Iya, justru menurut gue ya harusnya kita nih yang tinggal di Jakarta dengan segala privilege yang ada gitu, mau lu udah tua atau muda atau tua tapi pura-pura muda misalnya, kayak gue dong. nggak ngomong. Nah itu
harusnya merasa malu sih sama Iya. teman-teman yang di daerah, mereka yang nggak punya akses sebanyak kita gitu, ya kan, nggak punya ruang kebebasan yang sebebas kita juga sebenarnya. Nggak usah lah ngomongin soal hedonisme atau apanya, belum ke situ aja, maksudnya soal akses kebutuhan primernya aja gitu. Tapi mereka masih mau bergerak loh dengan segala keterbatasan yang ada. Masa kita yang sebebas ini gitu di ibu kota sebelum pindah ke IKN, masa kita nggak mau memanfaatkan itu gitu, kayak nggak bersyukur aja nggak sih gitu. Iya, betul. Iya kan? Jadi makanya gue seneng banget kalau misalkan ada teman-teman kayak misalkan kalau media alternatif gitu ya, yang cukup kontemporer menurut gue, kayak Whiteboard Journal, terus teman-teman musisi kayak misalkan lu Brandals, atau siapapun yang suka Holil. berkolaborasi selama ini ya, Mas Holil dan lain-lain gitu, yang bahkan lu Mas Holil gitu mau terlibat jadi bagian dari organisasi Kontras gitu kan, itu gue senang banget gitu, karena misalkan kayak Godplan gitu, kayak si Oyoy dan segala macem. Jadi gue ngerasa bahwa lu mau nggak sih kalau misalkan lu kalau lagi manggung keluarin juga soal isu ini. Iya. Karena kalau cuman kita doang Mas yang ngeluarin, satu capek ya nggak didengerin, kedua echo chamber doang, iya kan, kayak Gaung aja. ya udah situ-situ aja gitu yang ngedengerin. Ketiga, organisasi masyarakat sipil udah gak ada harganya coy sekarang dianggapnya gitu kan. Karena tadi jauh gitu sama masyarakat, jauhnya sama masyarakat tuh bukan karena kitanya menjauhkan diri, tapi masyarakat nggak ngerasa itu penting lagi gitu. Nggak ngerasa butuh juga. Benar gitu. Jadi makanya kalau ada teman-teman di luar gerakan yang mau terlibat, bantuin, hanya sekedar ngomong ketika manggung aja, tuh menurut kita udah bersyukur banget. Makanya gue suka nulis misalkan waktu itu gue nulis artikel, gue nanya sama lo musik dan politik gitu, itu adalah cara kan sebenarnya gitu, supaya orang tuh ngerti bahwa lo sama politik tuh cuman kayak kulit sama daging, deket banget gitu. Iya kan, HAM itu ada di darah lo gitu. Iya. Kayak gitu, maksudnya supaya bisa kayak gitu. Jadi menurut lo bisa dikasih jaminan nih Bob, dalam artian untuk kedepannya kan kita udah banyak kasus, lo bilang aktivis yang jadi pejabat sekarang, Pak Budiman Sujatmiko contohnya gitu, terus ya intinya join the dark side lah, kayak gitu. Ini bisa dijamin lo nggak bakalan kedepannya nggak bakalan masuk ke sisi dark side nih ya? Gue bukannya kagak mau, kayak gue nggak mampu sih. Nggak mampu juga? Nggak mampu dalam artian, gue kan orangnya rewel ya, maksudnya dikit-dikit marah gitu. Misalkan kalau di jalan lagi nyetirnya, gitu kan. Ngomel. Apalagi gue kalau masuk ke dalam DPR, coy, hari pertama gue udah marah-marah kayak. Nggak mungkin, kayak gue nggak bisa deh kayak dikelilingi dengan orang-orang yang biasanya gue kritisi gitu. Bukan gue nggak mau sih, tapi gue nggak mampu kayak. Yang ada gue mati cepet kayak. Darah tinggi anjir, gue marah-marah tiap masih gue ada. Tapi gitu. Background keluarga gimana yang masih mereka masih nyuruh gue, mereka nyuruh gue buat melanjutkan rekam jejak. Nah, itu rekonsiliasi gimana? Berarti kan kebanyakan dikelilingi sama orang partai. Ya gue bilang aja, enggak mau sekolah, mau keluar negeri, gitu-gituin aja. Diulur-ulur aja terus sama gue. Iya. Ini lo kan bisa dibilang sibuk ya, despite yang lo bilang gue sebenarnya nganggur ya. Kalau lo banyak ininya, lo kan pengacara gue, pengangguran banyak acara. Ya tadi lo ketua dari Federal of Human Rights, Vice President of Federation of Human Rights, juga member of UN Indonesia Advisory Committee gitu kan, dan juga ya sebagai konsultan lah gitu kan. Dari kesibukan lo nya ada yang mesti dikorbanin nggak sih Bob? Dalam artian yang gue korbankan? Iya. Kucing-kucing gue. Kucing-kucing gue tinggal di kakak gue. Apa ya yang dikorbankan? Kehidupan sosial gitu masih ini aja, gue liat dari Instastory itu masih main ya. Itu mah soal manajemen waktu aja mas. Ya. Keluarga juga masih ini. Masih.
Kalau sekarang masih lebih lengang, yang parah banget tuh gue pas di kontras. Kalau di kontras gue susah banget, sibuk banget parah. Dan selama sidang juga gue sibuk banget. Kalau sekarang karena gue kerjanya dari apartemen gitu kan, gue remote kan kerjanya. Jadi lebih fleksibel waktu. Jadi kadang-kadang juga gue kerja di luar gitu. Iya. Masih suka juga ikut-ikut meeting di luar gitu, tapi nggak sering juga. Sama kontras juga lo masih sering kan maksudnya ikut-ikut? Masih sering, masih sering terlibat, iya. Iya. Jadi ya mungkin sekarang lebih banyak leisure time-nya sih sebenarnya dibandingin ketika masih di kontras ya. Tapi kalau dibilang nggak sibuk juga nggak juga, dibilang sibuk banget juga biasa aja gitu menurut gue. Iya. Selama perjalanan lo sebagai aktivis dan berkecimpung di dunia ini, Bob, apa sih kisah sukses atau pencapaian tertinggi lo yang menurut lo apa yang lo pengen lakuin objektifnya ada tercapai nih, salah satunya lah gitu ya. Oh, ada Gitu. cerita lucu nih. Sebenarnya kalau pencapaian kan banyak ya, maksudnya karena di kontras juga teamworknya kencang ya, kuat gitu. Jadi semuanya rodanya tuh muternya bagus lah gitu, oke lah. Tapi ada satu cerita lucu banget nih gara-gara lagi di cafe yang ada band-bandannya. Jadi zaman 2015 pas lagi Jokowi eksekusi banyak bandar narkoba, hukuman mati. Iya. Terus Jokowi itu kan demen Metallica. Iya. Demen band-band metal kan. Betul. Gue kan advokasi internasional. Kita stuck lah gitu, segala cara udah kita lakukan gitu kan. Gimana lagi nih caranya gitu kan. Untuk bisa nahan eksekusinya supaya nggak terjadi gitu. Nah terus Bang Haris keluar ruangan gitu. Dulu kan kantornya masih di Menteng tuh, yang di Borobudur, yang Borobudur dekat Prambors. Kubikel gue tuh depan ruang koordinator gitu. Dia keluar, Bob, lu suratin deh tuh band-band metal, dia bilang gitu. Hah? Buat apa bang? Iya, suratin lah. Jokowi kan demen band metal. Nah, bilang tuh sama band-band metal untuk bilang sama Jokowi, jangan bunuh orang, jangan eksekusi orang. Siapa aja bang band metalnya? Gue kan kagak ngerti metal ya. Oh pantesan maksudnya. Iya oke. Ada Napalm Death waktu itu yang Reply. Dave Mustaine juga ada Megadeth ya, kalau salah lupa deh gue. Sama apa sih? Aduh gue lupa lagi namanya. Gue tuh ngirim ke 5, Metallica, Napalm Death, Belakang gila aja tuh lo kirim ke Def Leppard kalau nggak salah. Serius lo? Def Leppard, ya Def Leppard. 2 lagi gue lupa. Yang ngebalas itu si Napalm Death sama Def Leppard, ngirim surat ke Jokowi dari surat gue. Anjir serius? Sumpah, itu gue nggak nyangka. Email apa surat beneran? Gue ngemail. Lo ngemail tapi mereka juga balas. Mereka ngebales lewat fax dan email ke Jokowi. Dan itu muncul, lu lihat kan sempet ada. Iya gue sempat denger tuh. Anjir. Gue nggak nyangka. Pokoknya kirim ya hari ini ya, kata Bang Haris. Ya kan gue harus nyari alamatnya dulu, gue kagak tahu ya kan di mana gitu-gitu. Nyampe loh ternyata tuh surat. Alhamdulillah. Terus gue kayak, bang dibales bang suratnya, ternyata dia ngirim surat ke Jokowi, lu lihat deh CNN hari ini, gue bilang gitu. Bah ini nih mantep, bagus. Akhirnya gaungnya sampai jauh gitu maksudnya. Ternyata bisa ya. Iya, band metal loh, sampai band metal gue suratin tuh. Iya. Di advokasi kontras tuh aneh banget tuh, sampai band metal, coba lu bayangin. Jadi gak bakal lupa tuh ya. Iya. Lo juga bikin gerakan Books for Tomorrow. Iya, itu buat buku-buku di lapas. Iya, yang mau dipersekusi mati juga, dieksekusi mati ya. Sebenarnya difokuskannya untuk terpidana mati, karena jadi ketika gue investigasi lapas-lapas gitu, termasuk Nusa Kambangan ya, mereka tuh banyak banget yang situasi mentalnya kacau gitu. Jadi mereka kena mental health issue, PTSD lah, trauma lah segala macem, depresi sampai nggak bisa jalan bahkan. Itu karena mereka nggak melihat dunia luar kan, gitu ya. Menurut gue karena gue suka baca buku, salah satu hal yang bisa mereka akhirnya distract itu semua dengan baca. Jadi gue buka donasi dari berbagai daerah. Waktu itu ada dari Bali, Surabaya, Bandung, Jakarta, sama mana gitu, satu lagi gue lupa.
kekumpul 2.500 buku. Oh Terus iya. kita kasih deh ke lapas-lapas. Oh, Gitu. lu apakah dari pengalaman ke lapangan ngelihat gitu? Karena gue ngeliat di penjara kayak apa. Itu era 2015 itu? Enggak, itu 2018-19. Oh, kayak baru Gue juga loh. masuk bolak-balik penjara tuh gue. Apa waktu itu misinya apa tuh, Bo? Gue riset soal situasi lapas yang ternyata nggak manusiawi banget. Oke. Jadi lu makan tuh satu lapas itu satu lapas satu orang itu cuma 19.000 sehari. Ya Allah, makan apaan tuh? Iya kan? Iya. Buat obat-obatan satu lapas cuma 10 juta per tahun. Satu lapas. Ada orang yang waktu itu dia ngeluh diare, dikasihnya Panadol. Buset. Ya kagaknya. Kagak ada obat soalnya, kagak ada tenaga kesehatan. Apalagi kalau di Nusa Kambangan tuh dokternya buat semua lapas yang ada di Nusa Kambangan. Jadi kan harusnya satu lapas itu ada satu dokter. Ini di Nusa Kambangan satu dokter buat semua lapas yang ada di Nusa Kambangan. Ada berapa tuh berarti? 6 lapas. Oh. Gitu. Jadi setidak manusiawi itu situasinya, dan mereka overcrowding kan. Kayak di Malang kapasitas 1.000, yang tinggal di situ 3.000 orang. Tidurnya udah kayak pepes. Iya. Dan Dapet apalagi Cipinang. Nggak usah jauh-jauh ke Malang deh, Cipinang. Wah, gila, hampir tuh gue jadi penghuni Cipinang. Tapi itu juga, tapi ini agak OOT deh ya, maksudnya OOT gitu. Itu juga bisa dibeli juga katanya kan. Nah iya, space. emang ada kafling-kaflingnya. Ya justru karena itu, kayak begitu. Maksudnya karena ada bisnis, kira orang-orang yang gak punya duit, tidurnya Masih berjalan tuh Box of Tomorrow? masih sih, tapi semenjak gue vakum, gue belum menerima donasi lagi. Iya. Tapi bukunya masih ada. Iya. Itu juga maksud gue itu hal yang patut diekspos kan sebenarnya kan. Iya, karena gue mikir ya begini ya, orang kadang-kadang kan semangatnya ngehukum doang ya, jeblosin penjara lu udah nggak peduli kan orang kayak apa. Kayak gimana dalamnya. Padahal ya itu orang masih bernyawa gitu, masih hidup. Dan kesempatan untuk reform gitu kan sebenarnya. Iya. Apalagi kalau KUHP baru udah ada, makin banyak lagi tuh yang bisa dipenjara. Macam-macam yang bisa dipenjara soalnya. Iya. Makin banyak gitu bentuk kriminalitasnya yang masuk. Lu bisa ngeliat diri lu ngelakuin apa yang lu lakuin sekarang selama berapa lama, Bu? Kayak maksud begini, gue sebagai kebanyakan lo mungkin musisi gitu ya, peer gue, teman-teman gue. Iya, nggak usah pensiun. Ketemu nikah kerjaan aja udah pada nyerah lo, ngebandnya, iya nggak? Lu bisa ngeliat lo sampai kapan, Bu? Gue nggak mau lama-lama sih. Maksudnya karena bukannya ini ya, bukannya males, tapi gue pengen yang muda-muda yang lain yang muncul juga dan bisa sama kayak kita yang sekarang lagi banyak diekspos gitu ya sama orang gitu. Anak-anak mudanya juga harus diberikan space buat mereka juga muncul gitu, jadi pemimpin gerakannya mereka sendiri. Karena kalau nggak patronizing kan, penokohan gitu, dan itu nggak bagus buat gerakan. Dan itu harus terus muter gitu regenerasinya. Itu yang kita berlakukan di Kontras sih. Jadi kayak gue sangat bangga dengan Kontras adalah karena menjadi ruang yang aman dan terbuka buat suara anak-anak muda dan menampung banyak anak muda untuk terjun ke dalam dunia HAM gitu. Betul. Iya kan? Ya sekarang waktu gue jadi koordinator aja, gue salah satu orang paling tua jadinya. Karena anak-anak staff Kontras tuh umur 25, 23, 21 gitu kan. Tapi gue seneng gitu karena berarti mereka masih ada kemauan dan mereka mau terlibat loh di dalam sini secara langsung gitu. Nah gue pengennya kayak gitu. Gue mah cita-cita gue mah pengen berkebun, gue punya kebun ya kan, punya perpustakaan, ada kebun, udah gitu aja kerjaan gue. Iya, sama giniin burung gue. Yara ya. Iya, gitu aja, kayak ya udah low key aja gitu hidup lu, ya udah gitu udah beres gitu. Gue meragukan itu sih, mau kalau gitu masalahnya yang namanya ada terus tuh susah kalau ngeliat yang ketimbang-ketimbang pasti pengen berisik bawaannya. Iya, tapi pasti gue kurang-kurangin lah. Atau jadi di belakang layar aja lah, nggak jangan muncul terus juga gitu, panggungnya gantian gitu loh. Kan lu manggung mulu capek kan? Iya juga. Iya, itu dia sama lah, kita
kita juga begitu, iya kan? Tapi emang gua akuin Counters itu kayak yang dibilang sama Dito juga salah satu NGO yang paling fluid, paling fleksibel dan anak-anaknya. Maksud gue udah tua ya waktu itu kita gabung, gue sama Brandas tuh circa 2019 waktu kita baru releasing tuh. Yang awas polisi kan? Bukan yang The Truth Is Coming Out. Truth Is Coming Out pertama, nah itu udah gue jadi koordinator gue. Udah ya, udah iya, itu gue ya. udah jadi koordinator. Iya, dibuka dengan tangan pintu lebar-lebar, gitu mereka apa yang bisa kita bantu nih kayak gitu. Nggak ngelihat lo elemen masalah apa umur lo, tapi tetap dibantu sama mereka ya. Makin aneh asal muasalnya dan komunitasnya, makin kita terima. Karena berarti akan ada ruang lingkup baru kan yang bisa kita iniin gitu. Kolam baru. Prinsipnya gitu ya. begitu, iya. Tapi lu katanya sekarang lagi ini catering. Lagi apa? Ngurusin catering. Karena gue udah masak. Itu sampingan aja. Masak juga ya? Iya. Kebunnya ada tinggal. Nah itu, gue pengen banget kayak gitu, ya Allah. Masalahnya beli tanah udah mahal sekarang. Di puncak gua tahu. Iya, kata lu murah, mana iya ada. Juga sih. Karena mertua gua kan usaha itu ya, apa sayur-sayur gitu. Oh iya. Jadi dijual, jadi ada ini saya ada vendornya gitu, dibawa ke daerah mana? Jakarta, Cianjur. Oh enak banget. Iya. Sedep tuh. Sebenarnya tanah mah ada kayak, tapi nyawa kali ya, bukan. Iya, ini paling apa? Jadi hak guna gitu ya. Buat dikelola doang, digarap, tanah garapan. Iya. Punyanya mah punya siapa nggak tahu. Tapi ya kalau ngomongin yang belum lo tercapai ya, Bu. Selain itu tadi kan lo nanti di masa nantinya mau berkebun, tapi career wise atau professionally yang lagi lo incer ngapain Bu? Kalau profesional mah apa aja yang nyangkut ya kerjaan. Tapi gue pengen sekolah. Lagi? Mau sekolah lagi yang belum tercapai karena tertunda terus kan. Ya karena sidang lah, karena waktu itu jadi koordinator lah, gue tunda-tunda terus tuh. Nah, gue kira kan pasca gue jadi koordinator gue bisa sekolah nih langsung, taunya sidang kan. Yaudah, jadi mundur lagi, tapi ya doain aja lah tahun S2 depan. ya? S2 sampai S3 doain tahun depan gue insya Allah berangkat. Bulan depan umroh dulu. Tahun depan. Tahun depan umrohnya? Tahun depan gue sekolahnya. Oh gitu, iya. Ya umrohnya bulan depan. Iya insya Allah. Iya kan, depan Ka'bah minta tuh. Oh iya. Amin. Beasiswanya sih udah dapet gue. Alhamdulillah akhirnya sampai S3. Di Inggris. Masya Allah, di mana tuh? Di SOAS, University of London. Dia School of Oriental and African Studies. Oh, emang bisa ditunda gitu ya kalau udah dapet ya? Bisa di defer. Oh gitu. Jurusannya juga agak melipir gue soalnya. Jadi gue harus matrikulasi dulu tahun ini, makanya gue berangkatnya tahun depan. Matrikulasi itu bikin laporan? Bukan, penyesuaian. Karena kan gue dari ilmu politik, gue ngambilnya ekonomi. Oh gitu. Jadi gue harus kuliah dulu, gak kuliah sih, kayak kursus gitu lah. Oriental African Studies di ekonomi. Gue ngambilnya economic development. Oh. Gitu. Dia emang sekolahnya khusus buat orang-orang Global South gitu. Dia ada Oriental Studies-nya. Menarik nih. Ada istilah Global North sama Global South ya sekarang ya. Betul. Dimana persepsinya Global North itu advanced countries. Yes. Global South, Asian, Africa kayak gitu. Ini terminologi yang baru muncul beberapa tahun belakangan nggak sih? Enggak. Udah lama? Dari ketika PBB muncul itu dibilangnya Global North dan Global South. Jadi contoh misalkan ICCPR, Konvenen Hak Sipil Politik itu digarap sama negara-negara Global North. Karena itu sifatnya mutlak gitu kan, maksudnya sipil politik itu untuk menertibkan gitu. Sangat liberal, konsepnya liberal. Dan sedangkan negara-negara Global South pada saat itu lebih banyak mereka masih negara berkembang dengan pembangunan dan banyak mendapatkan ketidakadilan. Dan mereka punya paham yang berbeda dengan liberalis kapitalis. Mereka bikinlah Kovenan Hak Sipil Politik, Ekonomi Sosial Budaya. Siap. Oke Bob. Terima kasih banyak udah meluangkan waktunya di sini.
kita mau terima kasih juga buat Ziggy Lounge yang udah mempersilakan kita untuk bikin konten. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi berada di daerah Kemang atau pulang kantor kena macet, mampir Jalan Taman Kemang 3C nomor 15. Makan, minum, dan juga menikmati musik bisa di sini. Bob, kalau misalnya mau ada yang mau lebih terlibat dalam program-program yang lo jalanin gitu misalnya, Festival Keadilan gitu misalnya, itu kemana mau cari tahunya? Bisa cek di DM-nya, di Instagramnya Social Movement Institute, atau ke Kontras juga bisa, @kontrasupdate, ke Yayasan LBH Indonesia juga bisa, dan ada juga di Instagram Komite Politik. Oke, banyak banget tuh ya. Ya, beberapa yang terlibat lah. Iya. Tapi kalau mau langsung di Festival Keadilan sih ke Social Movement Institute. Di situ ya. Iya. Kalau lo sendiri Fathia Maulidia. Fathia Maulidia. Ya, dicek tuh langsung di situ. Isinya paling hahi doang Instagram gue mah. Partai. Ya itu mesti dilihat juga, maksudnya kan persepsi gue juga tadinya lu aktivis gitu, cuma gue liat ya sama kayak hidup gue sama hidup yang lain juga gitu kan. Ya kan aktivis juga gembira, nggak marah-marah mulu. Kalau di atas mokom marah, kalau lagi begini bercanda aja kita, ya kan. Serius mulu, ntar cepet tua. Oke, pengen. Aduh, dikit. Oke deh kalau gitu deh. Thank you Farah sekali lagi ya. Sama-sama. Udah mampir di Discuss dan terima kasih untuk udah menyaksikan kita. Kita akan ketemu lagi di episode Discuss yang berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.